Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bu Ulfa yang akan membahas mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial. Halo anak-anak kelas 12, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua. Ingat 3M plus 1. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. Jangan sampai kita berkerumun. Ditambah satu lagi, selalu berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Oke anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu menjelaskan konsep ketimpangan sosial dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Marilah pembelajaran kali ini kita buka bersama dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Oke, gambar yang pertama adalah gambar perkotaan, di mana di situ ada gedung bertingkat yang megah, tetapi ternyata di sisi lain ada pemukiman kumuh yang tidak layak huni. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada anak-anak yang bersekolah dengan menggendong tas sekolahnya, tetapi ada juga anak-anak usia sekolah yang tidak mampu sekolah dan harus menjadi pemulung. Dari dua gambar ini sudah menunjukkan di dalam gambar yang pertama maupun gambar yang kedua ada perbedaan yang mencolok antara gedung bertingkat yang megah dengan pemukiman kumuh, antara anak-anak usia sekolah yang sedang pergi bersekolah dan yang satunya pergi untuk memulung. Nah, ini adalah gambaran mengenai ketimpangan sosial. Jadi, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial sama dengan kesenjangan sosial, yaitu ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga menjadikan suatu perbedaan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Tanda-tanda ketimpangan antara lain ada perbedaan peluang, perbedaan proporsi atau kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang. Adapun pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli, yang pertama menurut Andrinov Asaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Sedangkan menurut Jonathan Houghton dan Zaidur Kanker, ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Banyak contoh pembangunan yang menimbulkan terjadinya ketimpangan. Contoh-contoh ketimpangan, misalnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan di wilayah perkotaan dengan di pedesaan ini ada perbedaan yang sangat tajam, baik itu fasilitas pendidikannya, kualitas tenaga pendidiknya, hingga mutu pendidikan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan ini sangat berbeda. Kemudian di bidang kesehatan, antara daerah-daerah terpencil dengan daerah-daerah di perkotaan, ini juga fasilitas kesehatannya sangat jauh berbeda. Pelayanan kesehatannya juga berbeda. Juga jangkauan kesehatan dari para masyarakat ini juga berbeda. Ada daerah yang untuk menjangkau fasilitas kesehatan itu sangat jauh, sehingga mereka tidak mampu untuk menggunakan fasilitas kesehatan tersebut. Itulah antara lain contoh-contoh ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Dibedakan menjadi dua, ada faktor alami dan ada faktor non-alami. Oke, yang pertama adalah faktor alami.
Faktor alami berarti faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial terjadi bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Tuhan. Faktor alami meliputi yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai oleh manusia. Misalnya sinar matahari, angin. Kemudian sumber daya alam yang tidak terbarukan, ini adalah sumber daya alam yang bisa habis apabila dieksploitasi oleh manusia. Sumber daya alam yang ada di dunia ini tidak tersebar secara merata. Sehingga ada daerah-daerah yang kaya akan barang tambang dan ada juga daerah-daerah yang tidak ada barang tambangnya. Perbedaan sumber daya alam ini membuat perbedaan kemampuan dari tiap-tiap daerah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga tingkat ekonomi masyarakat juga mengalami perbedaan. Faktor alami yang kedua adalah karena letak dan kondisi geografis. Kita lihat letak dan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Ada yang daerah perkotaan, ada daerah pedesaan, ada daerah yang berada di dataran tinggi, ada daerah yang berada di dataran rendah, ada daerah yang subur dan ada daerah yang tandus. Akibat kondisi geografis ini menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga berbeda. Banyak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah itu terpusat di daerah-daerah perkotaan. Sehingga fasilitas pendidikan, kesehatan, kemudian wisata ini banyak terpusat di perkotaan. Sehingga sarana dan prasarana fasilitas umum di perkotaan jauh lebih bagus dibandingkan di daerah desa. Dataran tinggi dengan dataran rendah. Dataran rendah itu pembangunannya sangat terjangkau oleh pemerintah. Sedangkan daerah-daerah dataran tinggi ini pembangunannya lebih tertinggal. Sehingga ini juga ada ketimpangan antara daerah yang berada di dataran rendah dengan daerah yang berada di dataran tinggi. Daerah yang subur dengan yang tandus. Daerah yang subur biasanya pembangunannya lebih bagus dibandingkan daerah yang tandus. Yang kedua, faktor non-alami. Faktor non-alami berarti faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ini disebabkan oleh kegiatan manusia. Artinya, manusia turut andil dalam menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Yang termasuk faktor non-alami antara lain ada pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi. Pada tahun 2015, ASEAN itu membentuk program MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan membentuk pasar tunggal di ASEAN. Hal ini mendorong semakin banyaknya investor asing masuk, sehingga di sini akan terjadi pertukaran budaya, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berakibat terjadi ketimpangan budaya. Ada masyarakat yang mampu untuk menerima pengaruh budaya global, ada yang tidak. Terjadi ketimpangan teknologi, terjadi juga memarginalkan pengusaha dan pekerja lokal. Sehingga mereka kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang mempunyai modal cukup banyak. Faktor non-alami yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah karena pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang tidak merata. Banyak tadi sudah dicontohkan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah termasuk bidang pendidikan, bidang kesehatan itu yang tidak merata. Misalkan lagi pemerintah membuat program transmigrasi. Ternyata program transmigrasi ini juga berdampak bagi penduduk asli,
tempat tujuan para transmigran. Ketika warga pendatang itu masuk, maka warga pendatang ini lebih cepat maju dibandingkan warga asli. Sehingga terjadi pula ketimpangan antara warga asli dengan masyarakat pendatang. Faktor non-alami yang ketiga adalah faktor internal individu atau kelompok. Misalnya, ada perbedaan kepribadian individu. Ada individu yang rajin dalam bekerja, ada juga individu-individu yang malas dalam bekerja, sehingga hal ini juga akan menyebabkan perbedaan yang tajam dalam bidang ekonomi. Ada juga faktor internal kelompok, yaitu perbedaan kebudayaan. Ada masyarakat-masyarakat yang kebudayaannya itu masih sangat tradisional. Misalnya masyarakat Kajang di pedalaman Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan budaya leluhur, di mana mereka menolak modernisasi dan perubahan sosial. Sehingga ini juga menyebabkan ketimpangan antara masyarakat tersebut dengan masyarakat yang mau menerima perubahan. Kemudian yang keempat, faktor non-alami yang keempat adalah keadaan demografi. Tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan yang berbeda, termasuk di sini tingkat usia, tingkat pendidikan masyarakat, jumlah penduduk, tingkat heterogenitas penduduk, ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang berpendidikan tinggi ini cenderung produktivitas kerjanya tinggi, sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Otomatis mereka yang tingkat pendidikannya tinggi dan produktivitasnya tinggi, di sini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penduduk yang pendidikannya rendah ini akan menjadikan mereka produktivitasnya rendah sehingga tingkat kesejahteraannya juga akan rendah. Nah, demikianlah faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.